Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sabrina Gaisani Putri, Nabila Rahmatovia, dan saya, Kelly Audrina Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan program untuk membuat analisis regresi linear berganda, membuat pie chart, dan membuat histogram. Tugas ini kami kerjakan dalam rangka memenuhi tugas akhir dari mata kuliah data raya pemrograman. Baik, untuk langkah yang pertama, karena kita sudah mempunyai filenya yang bernama student performance dalam bentuk dalam format CSV, jadi pada tahap pertama kita akan melakukan pemanggilan datanya dulu. Tapi sebelum itu kita akan melakukan import library-nya. Di sini saya melakukan import pandas std. Kemudian karena kita akan membuat plot, pie chart, dan histogram, kita juga akan melakukan import library untuk matplotlib. Matplotlib ke python s. Kemudian kita akan mengimport library seaborn sns. Kemudian karena kita akan melakukan regresi, kita akan melakukan import juga menggunakan sklen. Dan import kemudian kita juga akan membuat model linearnya. Di sini kita yang menggunakan sklen linear underscore model. Import linear regression. Dari sklen matrix, kita akan menghitung juga mean square dan R kuadratnya. Oke, import library-nya sudah disiapkan, kemudian kita akan melakukan pemanggilan data. Membaca data file CSV-nya. Di sini kita akan menggunakan data, yaitu id read CSV. Kemudian kita masukkan nama filenya, yaitu student performance.csv. Kemudian nanti setelah di running akan ada muncul read CSV-nya ini akan tersimpan dalam variabel data. Nah, kemudian ada salah satu kolom di file ini yang datanya berupa data string. Oleh karena itu, kita akan mentransformasikannya dulu ke dalam bentuk numerik. Data string pada kolom extracurricular activities. Di sini karena variabel file kita menggunakan data, kemudian kita tulis data, lalu nama kolomnya, tulis data activities. Kemudian kita tentukan karena datanya berisi dua nilai string saja, yaitu yes dan no, kita transformasikan, di mana jika yes
nilainya adalah 1 dan 0, itu nilainya 0. Kemudian kita tutup. Baik, karena kita sudah transformasikan, kita bisa lanjut untuk melakukan analisis regresi linear berganda. Yang pertama kita definisikan dulu variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independen atau biasa kita sebut dengan X dan dependent. Kemudian untuk X-nya itu untuk ke semua kolom kecuali kolom performance index. Jadi performance index ini untuk Y. Ini performance index. Nah, jadi untuk variabel X-nya ini isinya adalah semua kolom kecuali kolom performance index ini. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan perintah data drop columns. Kemudian kolom yang akan kita hapuskan yaitu performance index. Jadi kolom performance index ini nggak akan masuk ke dalam variabel X. Nah, kita akan membagi datanya dulu menjadi data latih dan data uji. Yaitu ada X train, X test, Y train, Y test. Ini akan sama dengan kita akan menggunakan yang train test state ini. Train test split untuk X dan Y dengan test size-nya adalah 0,2 dan random state-nya kemudian 14. Oke, karena pembagian data sudah selesai, kita lanjut ke membangun model regresinya. Ini kita menggunakan variabel model sama dengan linear regression dan model fit. Kita menggunakan X train dan Y train. Oke. Di dalam regresi ada nilai yang disebut dengan nilai prediksi. Jadi kita buat dulu prediksi pengujiannya, yaitu Y prediksi sama dengan kita bisa menggunakan model titik predik X test. Kita sudah membuat Y prediksinya atau biasa kita sebut dengan Y proxy. Kemudian kita menghitung evaluasi model. Nah, evaluasi model ini mencakup mean square error dan R kuadrat. Di mana mean square error yaitu mean square error pada Y test dan Y prediksi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian R kuadratnya berarti R2 score dengan Y test dan Y prediksi. Oke.
karena ini sudah, akan lebih baik jika hasil perhitungan ini akan disimpan ke dalam satu file format txt. Nah, pada sesi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan menyimpan hasil dari model ke file dengan format txt. Nah, untuk itu kita definisikan output underscore file sama dengan kutip hasil underscore regresi dot txt. Nah, hasil underscore regresi dot txt ini adalah nama file untuk menyimpan hasil modelnya. Di situ kita enter, kita tulis with open, di situ buka kurung, output underscore file, koma, lalu kutip w. W itu write maksudnya. Di situ kita tutup kurung dan pas F terus titik dua, lalu enter. Nah, di sini kita tulis f.write buka kurung kutip hasil analisis regresi linear berganda. Habis itu garis miring terbalik N. Itu enter, terus kita tulis lagi f.write buka kurung kutip sama dengan terus kutip lagi. Terus bintang 40 ditambah kutip garis miring terbalik N kutip terus tutup lagi. Nah, ini untuk pembatasnya. Terus bisa di enter lagi f.write buka kurung F lalu kutip koefisien regresi titik dua. Habis itu kurung kurawal model dot coef underscore. Habis itu garis miring N lagi tutup. Terus kita tulis lagi f.write buka kurung F kutip intercept titik dua. Kurung kurawal model dot intercept underscore titik dua dot 4F tutup kurung kurawalnya. Terus itu backslash N kutip terus ditutup kurung. Nah, dot 4F ini untuk angka desimalnya ada 4 di belakang koma. Terus F right F kutip mean squared error atau MSE terus titik dua kurung kurawal MSE titik dua dot 4F tutup kurung kurawal
backslash n, tutup, enter lagi, kita tulis di sini f.write buka kurung f kutip r pangkat 2 score atau r kuadrat score titik 2 terus kurung kulawal r2 titik 2 dot 4 f kurung kulawal ditutup backslash n dan backslash n lagi, kutip dan tutup kurung, kita enter lagi f.write buka kurung kutip model regresi titik 2 backslash n kutip tutup. Di situ kita enter lagi, kita definisikan persamaan sama dengan kutip y sama dengan kurung kurawal titik 2 dot 4f tutup kurung kurawalnya, terus kita kasih kutip dot format buka kurung model dot intercept underscore tutup kurung, terus kita enter. Di sini kita akan membuat loop untuk menambahkan setiap koefisien regresi dan nama kolom yang sesuai ke dalam persamaan regresinya. Di sini kita ketik for i, call atau kolom in enumerate buka kurung x dot column tutup kurung terus titik 2. Terus kita enter, persamaan plus sama dengan f kutip plus buka kurung kurawal model dot coef underscore kurung siku i terus kurung sikunya ditutup, terus titik 2 dot 4f tutup kurung kurawal dan tutup kurung, terus bintang kurung kurawal call lalu kurung kurawalnya ditutup lalu dikutip, kita enter. Itu kita tulis f.write buka kurung persamaan plus kutip backslash n kutip, terus kita tutup kurung, terus kita enter lagi untuk tulis pembatasnya f.write buka kurung kutip sama dengan kutip lagi terus bintang 40 plus kutip slash n kurung, kita enter lagi. Di sini kita mau print f kutip hasil regresi disimpan di kurung kurawal output underscore file, terus kita tutup kurung kurawalnya dan kita pakai kutip dan tutup kurung. Nah, selanjutnya di sini kita akan memplot hasil prediksi versus nilai aktualnya, atau kita menggambar atau membuat plot hasil regresinya.
Pertama kita bikin plt.figure buka kurung fixed size sama dengan buka kurung 10,6 terus ditutup kurung. Nah, 10,6 ini maksudnya panjangnya itu 10 dan lebarnya itu 6. Terus kita enter, kita bikin lagi plt.scatter. Di sini buka kurung y underscore test atau y test, koma y prediksi atau y underscore pred. Nah, di sini sumbu horizontalnya itu y test, kalau sumbu vertikalnya itu y prediksi. Terus koma color sama dengan warna yang kita mau. Misal di sini black. Terus tutup kurung. Kita bikin lagi di bawahnya plt.plot buka kurung. Ini kurung siku y.min atau ymin kurung koma y.max atau y maksimalnya. Terus kurung, terus kita tutup kurung sikunya. Terus koma buka kurung siku y minimum atau y min koma y.max atau y maksimumnya. Max-nya itu pakai X ya, bukan MAX, tapi MAX. Terus kurung, ku, koma, color sama dengan warna yang kita mau di sini. Misalkan warna merah berarti red. Nah, warna merah ini warna garis-garisnya. Terus koma, LW sama dengan 2, terus tutup kurung. Terus kita enter, kita bikin title dari plot yang kita buat. Di sini kita bikin plt.title buka kurung kutip, misalkan di sini judulnya prediksi versus nilai aktual. Nah, habis itu udah di enter. Kita di sini bikin label X-nya, berarti plt.xlabel. Terus buka kurung, kutip, di sini X labelnya kita nilai aktual. Nah, udah, kita enter lagi, kita bikin label Y-nya. Di sini plt.ylabel. Terus buka kurung, di sini yang menjadi labelnya si Y itu prediksi. Nah, kita enter. Di sini kita untuk membuat garis bantunya itu kita menggunakan plt.grid. Terus kurung, kita enter. Dan untuk menampilkan plot yang tadi, plt.show. Terus kurung. Oke, karena sudah selesai membuat plot regresinya, sekarang akan membuat pie chart yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini akan membuat pie chart. Di sini yang pertama yaitu kita akan menghitung frekuensi atau jumlah dari kolom yang ingin divisualisasikan. Yaitu boleh diantar eh, kita buat fungsinya dulu, yaitu ada frekuensi sama dengan data, kemudian buka kurung siku, kita tulis bahwa data yang kita pakai yaitu pada data extracurricular activities.
Kemudian dot value underscore counts, kemudian dalam kurung tutup kurung. Nah, di sini fungsinya ini yaitu biar kita bisa menghitung itu berapa frekuensi dari data yang kita gunakan. Kemudian yaitu kita akan memberi warna pada kategori pie chart-nya. Oke, yaitu warna sama dengan kita di sini akan menggunakan warna ada dua, yaitu ada merah dan juga hijau. Di sini kita tulis eh, buka kurung siku red, koma green. Yang dimana red atau merah itu untuk yang no, sedangkan yang hijau itu untuk yang yes. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk untuk membuat pie chart-nya itu sendiri dengan menggunakan plt.figure buka kurung fix size sama dengan buka kurung 8,8 kemudian tutup kurung. Nah, gunanya PLT figure dan fix size ini yaitu untuk kita mengatur gitu berapa size yang kita gunakan untuk membuat pie chart-nya. Nah, di sini digunakannya itu harus sama. Di sini saya akan menggunakan itu 8 dengan 8 dan ini satuannya adalah inci. Yang dimana nanti kan bentuknya adalah lingkaran. Oleh karena itu mengapa saya memakainya itu angkanya sama. Oke, boleh di next, di enter. Itu selanjutnya ada plt.py dalam kurung frekuensi, koma, labels, sama dengan frekuensi dot index, koma, autopacity sama dengan kita tulis persen 1, kemudian titik 2F persen. Nah, fungsinya ini tuh kalau untuk 2F-nya adalah untuk memberitahu nantinya di tulisan persentasenya itu nanti desimalnya berarti dua angka di belakang koma. Sedangkan menulis persen-persen dua kali di sini fungsinya yaitu untuk menampilkan persentasenya yang nanti ada di pie chart-nya masing-masing. Oke, selanjutnya koma, start angel sama dengan 90. Ini gunanya yaitu kita akan membelah antara yes dan no-nya itu sebesar 90 derajat. Jadi lurus dari atas ke bawah. Kemudian koma, edge color sama dengan black. Itu edge color ya, bukan color aja. Edge color. DGE ya, color sama dengan black. Ya, kemudian tutup kurung. Nah, gunanya edge color ini yaitu untuk garisnya itu kita menggunakan warna hitam. Oke, kemudian selanjutnya buat di enter, yaitu ada plt.title. Buka kurung, pie chart,
extracurricular activities. Kemudian enter PLT show. Nah, gunanya PLT title ini yaitu kita untuk membuat judul atau nama dari pie chart yang kita buat. Di sini saya tulis yaitu pie chartnya bernama extracurricular activities. Dan juga untuk plt.show itu gunanya adalah untuk menampilkan pie chart kita. Mohon maaf, saya ada sedikit typo, itu yang di edge color nggak pakai edge, jadi color aja. Pakai S ya, colors. Kemudian sama dengan warna. Oke, jadi itulah sintaks untuk membuat pie chart yang diakhiri dengan PLT show yang sudah menandakan bahwa itu pie chartnya akan nantinya ditampilkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke membuat histogram. Kemudian dalam membuat histogram ini kita akan membuat dari data house studied. Ya, lanjut. Kemudian kita akan menggunakan plt.figure mirip seperti yang tadi, dalam kurung fixed size sama dengan 8,6. Nah, kalau yang tadi dalam pie chart kan harus sama ya angkanya karena dia bentuknya lingkaran. Sedangkan sekarang dia itu histogram, jadi kita bisa kombinasiin angkanya. Nah, di sini saya pakai 8 sama 6, yaitu 8 itu untuk tingginya, sedangkan 6 itu untuk lebarnya. Yang nantinya ada di ukuran histogram yang kita buat. Oke, boleh di next, di enter, yaitu selanjutnya ada sns.hisplot dalam kurung data, kemudian buka kurung siku. Ini adalah data yang kita gunakan adalah hours studied. Kemudian koma KDE sama dengan true. Kemudian koma bin sama dengan 8. Nah, gunanya bins ini adalah untuk mengatur banyaknya kelas yang akan kita gunakan untuk membentuk histogram ini. Kemudian koma, color sama dengan di sini karena ingin menggunakan warna yang khusus ya, sehingga kita perlu yang namanya kode warna. Dan di sini saya sudah menyiapkan kode warna yang ingin ditampilkan yaitu ada pagar CF93CD. Jadi untuk warna ini bisa kita langsung ketikkan warnanya dalam bahasa Inggris ataupun kita menggunakan kode warna jika ingin menggunakan warna-warna yang khusus. Kemudian koma, edge color sama dengan black. Nah, edge color ini yaitu untuk garis dalam histogramnya itu kita gunakan warna black. Kemudian kita lanjut, enter. Ini selanjutnya adalah kita gunakan plt.title.
yaitu kita tuliskan histogram hour studied. Ini untuk judul penamaan dari histogram yang kita buat. Kemudian lanjut di enter plt.xlabel. Kita tulis yaitu buka kurung hour studied. Gunanya ini yaitu pada garis yang sumbu X-nya kita tuliskan label atau kita namai dengan hour studied. Kemudian lanjut enter plt.ylabel. Kita tuliskan di sini frekuensi. Yang dimana untuk sumbu Y-nya kita tuliskan atau kita beri label namanya yaitu frekuensi. Kemudian lanjut enter. Yang selanjutnya adalah plt.show. Seperti tadi, ini juga untuk menampilkan histogram yang kita buat. Selanjutnya, karena histogramnya ada dua, kita lanjut ke histogram berikutnya, yaitu histogram dari data sample question paper practice. Oke, kita lanjut. Kita gunakan plt.figure dengan fixed size, yaitu 8,6 seperti yang tadi. Kita samakan saja ukurannya. Kemudian, sama seperti tadi, sns.hisplot dalam kurung data. Kita gunakan data yaitu sample question papers practice. Kemudian tutup kurung, koma, kita tentukan bins-nya yaitu 8 sama seperti tadi untuk banyaknya kelas yang akan kita buat di histogramnya. Kemudian colorsnya juga ini kita akan menggunakan kode warna lagi, yaitu di sini kode warnanya adalah CCBA8F. Kemudian koma, kita beri warna untuk garisnya yaitu edge color sama dengan black. Oke. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan plt.title. Dengan kita namai yaitu histogram sample question papers practice. Seperti data yang kita ambil. Oke, tutup kurung. Baik, selanjutnya yaitu sama seperti tadi, kita beri nama pada X labelnya dengan menggunakan plt.xlabel. Kita beri nama yaitu sample question paper practice untuk di sumbu X-nya. Kemudian selanjutnya plt.ylabel seperti tadi untuk di sumbu Y-nya. Kita beri nama frekuensi. Dan yang terakhir yaitu kita gunakan lagi plt.show. Kemudian buka kurung tutup kurung. Ini untuk menampilkan histogram yang kita buat. Ini semua sudah kita tuliskan semua sintaksnya dari yang sudah diperintahkan. Selanjutnya kita akan coba running programnya. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, di sini yang pertama kali terlihat adalah plot dari regresi yang telah kita buat. Berikut ini adalah tampilannya.
Kemudian di sini menampilkan yang kedua adalah pie chart dari extracurricular activities, yang dimana yang merah itu melambangkan yang no, sedangkan yang hijau itu yang yes. Seperti ini tampilannya. Oke. Selanjutnya, di sini ada histogram hours studied. Yang dimana histogram ini terlihat bahwa dia histogram miring kanan dan belum termasuk ke histogram yang berdistribusi normal. Oke, boleh lanjut. Kemudian di sini histogram yang kedua yaitu ada histogram sample question papers practice, yang dimana terlihat di sini bahwa ini termasuk histogram bimodal, yaitu dengan dua puncak. Yang di sini, yang di awal dan juga di akhir puncaknya ada dua, sehingga disebut histogram bimodal. Dan dia juga belum termasuk histogram yang berdistribusi normal. Oke. Selanjutnya, karena sini hasil regresi kami simpan di file txt, kita boleh cek ke filenya mungkin untuk melihat hasil regresinya. Kita buka filenya. Nah, di sini terlihat ya bahwa sudah berhasil tersimpan di file txt hasil dari regresinya. Di situ tertera dari koefisien regresinya, intercept, kemudian ada mean square error, kemudian ada R kuadrat skornya juga, serta ada model regresinya juga sudah tercantum di sini secara lengkap. Oke, mungkin itu karena tadi hasilnya juga sudah berhasil, semuanya sudah bisa ditampilkan juga secara lengkap. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.